Nah, yang pertama itu cerita fiktif atau cerita cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata ya, yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisan, jumlah kata. Sedikit cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu. Dan yang kedua itu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 1000 kata, atau yang ketiga keterbatasan tokoh atau karakter. Di sini karakter panjangnya yang terbatas. Cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukung saja. Yang keempat yang itu plot yang singkat dari cerpen. Memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal ini yang membuat cerpen begitu disukai karena alur ceritanya yang singkat, jelas, dan enggan berbelit-belit. Dan yang kelima itu gaya bahasa. Di sini cerpen ditulis menggunakan karya bahasa yang dapat dan digunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Dan yang keenam itu punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Selanjutnya, Mutia. Yang pertama itu fungsi relatif. Fungsi relatif berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembaca. Yang kedua itu fungsi estetik. Fungsi estetik untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga itu fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan hal-hal yang moral kepada pembaca sehingga dapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dan yang keempat itu fungsi deterrent. Itu ya. Baik, kita lanjut ya. Tolong diperhatikan ibu ke depan ya. Yang keempat itu fungsi deduktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan
dalam cerita. 5 itu fungsi linguistik. Cerpen mengandung nilai-nilai yang dapat pada ajaran agama yang bisa menjadikan teladan bagi pembacanya. Lanjut video. Jenis-jenis cerpen. Yang pertama itu cerpen kilat atau cerpen mini. Sesuai namanya, cerpen kilat adalah cerpen yang isinya sangat pendek, yaitu hanya terdiri dari 300 sampai 750 kata saja. Sedangkan yang kedua itu cerpen drabble. Cerpen drabble adalah jenis cerpen yang super singkat, lebih singkat dari cerpen kilat, yaitu hanya terdiri dari 100 kata saja. Dan yang ketiga itu cerpen anekdot. Nah, di sini kamu masih ingat dengan materi teks anekdot. Nah, anekdot adalah cerpen yang isinya berupa cerita, komedi, lucu, dan menggelakan. Dan yang keempat itu cerpen fable. Nah, kamu pasti tahu kan kalau cerita fable akan menggunakan hewan sebagai contohnya, semisal menggunakan gajah atau menggunakan ular dan banyak lagi. 5. Cerpen panjang. Cerpen panjang adalah cerpen yang terdiri dari 5.000 kata sampai 10.000 kata. Ini ada. Oh ya, tidak apa-apa Cindy, terima kasih. Cerpen ini biasanya akan menyampaikan plot cerita yang jauh lebih panjang daripada yang santai. Dia selanjutnya udah. Selanjutnya itu beralih ke materi yang berikutnya itu struktur cerpen. Nah, yang pertama itu abstrak. Nah, di sini abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua itu orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang diciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antara tokoh. Yang ketiga itu rangkaian peristiwa. Di sini lalu pada bagian ini kisah akan berlanjut melalui rangkaian peristiwa satu persatu lainnya yang tidak terduga. Yang keempat itu komplikasi. Nah, komplikasi merupakan kemudian diceritakan akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan bagi para tokoh yang mengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima itu resolusi. Terakhir pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang tercapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana perang akhir cerita. Nah, dan yang keenam itu koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita, bagaimana ini juga bisa disebut sebagai kesimpulan. Kemudian, nah, materi yang bisa Ibu sampaikan hanya begitu. Jika kalian ada yang tidak mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan, boleh ditanyakan sekarang. Tidak, Bu. Baik, kalau jika kalian mengerti di sini Ibu sedikit
1.500 kata. Cerpen ini menurut penulis untuk menyampaikan pesan atau cerita dengan sangat padat dan efisien dalam waktu yang terbatas. Nah, sedangkan cerpen Drabble itu adalah cerita pendek yang lebih panjang, biasanya terdiri dari 2 atau bagian atau lebih yang saling berhubungan. Cerpen ini seringkali memiliki lebih dari satu plot atau konflik yang berkembang seiring waktu. Nah, yang kedua itu ada struktur dan alur. Cerpen berat ini lebih berfokus pada biasanya memiliki alur yang sangat sederhana dan langsung ke inti ceritanya. Sedangkan cerpen Drabble itu lebih kompleks dan bisa menyajikan lebih dari satu konflik, karakter atau setting. Yang ketiga itu ada tujuan dan penyampaian, yang dimana cerpen kilat itu bertujuan untuk memberikan sebuah pesan atau ide yang cepat dan efisien. Sedangkan cerpen Drabble itu cenderung memiliki tujuan untuk mengeksploitasi lebih banyak ide yang atau tema dalam cerita yang lebih panjang. Baik, itu saja. Terima kasih ya Bibi. Sepertinya ini waktunya udah, soalnya ibu ada acara ya di kantor kepala sekolah. Mungkin ke depan saya ingatkan untuk UTS ya. Jangan sampai nilainya anjlok seperti semester yang lalu. Baik, di sini ibu permisi. Cukup materi hari ini. Tolong dipelajari lagi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.